Silsilah penguasa kerajaan Panjalu. Panjalu adalah sebuah kerajaan bercorak Hindu-Buddha yang terletak di ketinggian 731 meter dan berada di kaki Gunung Sawal, Jawa Barat. Posisi Panjalu dikelilingi oleh benteng alamiah berupa rangkaian pegunungan. Dari sebelah selatan dan timur berdiri kuku Gunung Sawal yang memisahkan dengan wilayah Galuh. Bagian baratnya dibentengi oleh Gunung Cakrabuana yang dahulu menjadi batas dengan Kerajaan Sumedang Larang, dan di sebelah utaranya memanjang Gunung Bitung yang menjadi batas Kabupaten Ciamis dengan Majalengka yang dahulu merupakan batas Panjalu dengan Kerajaan Talaga. Secara geografis, pada abad ke-13 sampai abad ke-16, di tahun 1200 sampai dengan tahun 1500, Kerajaan Panjalu berbatasan dengan Kerajaan Talaga, Kerajaan Kuningan, dan Cirebon di sebelah utara. Dan di sebelah timur, Kerajaan Panjalu berbatasan dengan Kawali atau ibu kota Kamaharajaan Sunda. Di tahun 1333 sampai 1482, wilayah selatannya berbatasan dengan Kerajaan Galuh, sedangkan di sebelah barat berbatasan dengan Kerajaan Galunggung dan Kerajaan Sumedang Larang. Panjalu berasal dari kata jalu dalam bahasa Sunda yang berarti jantan atau jago yang didahului dengan awalan pa. Kata Panjalu berkonotasi dengan kata-kata jagoan atau jawara atau pendekar. Ada orang Panjalu yang mengatakan bahwa kata Panjalu berarti perempuan karena berasal dari kata jalu yang diberi awalan pan. Konon nama ini disandang karena Panjalu pernah diperintah oleh seorang Ratu Permana Dewi. Anggapan umum, watak orang Panjalu sampai sekarang di mata orang Sunda pada umumnya, atau dibandingkan dengan watak orang Sunda pada umumnya, lebih keras, militan, juga disegani karena konon memiliki banyak ilmu kanuragan warisan dari nenek moyang mereka. Oleh karena itu, arti kata Panjalu yang pertama sepertinya lebih mendekati kesesuaian kata. Kerajaan Panjalu Ciamis, Jawa Barat adalah penerus Kerajaan Panjalu Kediri, Jawa Timur. Karena setelah Maharaja Kertajaya, Raja Panjalu Kediri berakhir tewas di tangan Ken Arok pada tahun 1222, sisa-sisa keluarga dan pengikut Maharaja Kertajaya melarikan diri ke kawasan Panjalu Ciamis. Itulah sebabnya kedua kerajaan ini mempunyai nama yang sama, dan Kerajaan Panjalu Ciamis adalah penerus peradaban Panjalu Kediri. Nama Panjalu sendiri mulai dikenal ketika wilayah itu berada di bawah pemerintahan Prabu Sanghyang Rangga Gumilang. Sebelumnya, kawasan Panjalu lebih dikenal dengan sebutan Kabuyutan Sawal atau Kabuyutan Gunung Sawal. Istilah Kabuyutan identik dengan daerah Kabataraan, yaitu daerah yang memiliki kewenangan keagamaan Hindu, seperti Kabuyutan Galunggung atau Kabataraan Galunggung. Kabuyutan adalah suatu tempat atau kawasan yang dianggap suci dan biasanya terletak di lokasi yang lebih tinggi dari daerah sekitarnya. Biasanya, di bekas daerah Kabuyutan juga ditemukan situs-situs megalitik, yaitu peninggalan masa prasejarah. Pendiri Kerajaan Panjalu adalah Batara Tresnajati, yang petilasannya terdapat di Karantenan Gunung Sawal. Mengingat gelar Batara yang disandangnya, maka kemungkinan besar pada awal berdirinya Panjalu adalah suatu daerah Kabataraan, sama halnya dengan Kabataraan Galunggung, yang didirikan oleh Batara Semplak Wajah, putra dari Sang Wretikandayun di tahun 670 sampai 702, pendiri Kerajaan Galuh. Daerah Kabataraan adalah tahta suci yang lebih menitik beratkan pada bidang kebatinan, keagamaan, atau spiritual. Dengan demikian, seorang Batara selain berperan sebagai raja juga berperan sebagai Brahmana atau Resi Guru. Seorang Batara di Kemaharajaan Sunda mempunyai kedudukan yang sangat tinggi dan penting karena ia mempunyai satu kekuasaan istimewa, yaitu kekuasaan untuk mengabiseka atau mentahbiskan atau menginisiasi penobatan seorang maharaja yang naik tahta di Sunda.
Menurut sumber sejarah kerajaan Galunggung, para Batara yang pernah bertahta di Galunggung adalah Batara Semplak Wajah, Batara Kuncung Putih, Batara Kawindu, Batara Wastuhayu, dan Batari Hyang. Berdasarkan keterangan prasasti Geger Hanjuang, Batari Hyang dinobatkan sebagai penguasa Galunggung pada tanggal 21 Agustus 1111 Masehi atau 13 Batrapada 1033 Saka. Kabataraan Galunggung adalah cikal bakal kerajaan Galunggung yang di kemudian hari dikenal sebagai Kabupaten Sukapura, Tasikmalaya. Setelah berakhirnya periode kebataraan di Galunggung, kekuasaan kebataraan di Kemaharajaan Sunda dipegang oleh Batara Trisnajati dari Karantenan Gunung Sawal Panjalu. Adapun para Batara yang pernah bertahta di Karantenan Gunung Sawal adalah Batara Trisnajati, Batara Laya, dan Batara Karimun Putih pada masa kekuasaan Prabu Sang Hyang Rangga Gumilang atau Sang Hyang Rangga Sakti putra Batara Karimun Putih. Panjalu berubah dari kebataraan menjadi sebuah daerah kerajaan. Kekuasaan kebataraan Sunda kala itu dilanjutkan oleh Batara Prabu Guruaji di Gunung Tembong Agung. Prabu Guruaji Putih adalah seorang tokoh yang menjadi perintis kerajaan Sumedang Larang. Prabu Guruaji digantikan oleh putranya Prabu Resi Tajimalela. Menurut sumber sejarah Sumedang Larang, Prabu Resi hidup sezaman dengan Maharaja Sunda yang bernama Ragamulya Luhur Prabawa di tahun 1340 sampai 1350. Prabu Resi Taji digantikan oleh putra yang bernama Prabu Resi Lembu Agung. Kemudian Prabu Resi Lembu Agung digantikan oleh adiknya yang bernama Prabu Gajah Agung yang berkedudukan di Ciguling. Di bawah pemerintahan Prabu Gajah Agung, Sumedang Larang bertransisi dari daerah kebataraan menjadi kerajaan. Kekuasaan kebataraan di Kemaharajaan Sunda kemudian dilanjutkan oleh Batara Gunung Picung yang menjadi cikal bakal kerajaan Talaga Majalengka. Batara Gunung Picung adalah putra Surya Dewata. Sedangkan Surya Dewata adalah putra bungsu dari Maharaja Sunda yang bernama Ajiguna Linggawisesa. Di tahun 1333 sampai 1340, Batara Gunung Picung digantikan oleh putranya yang bernama Pandita Prabu Darmasuci. Sedangkan Pandita Prabu Darmasuci kemudian digantikan oleh putranya yang bernama Begawan Garasiang. Begawan Garasiang digantikan oleh adiknya bernama Raja Talaga yang bernama Sunan Talaga Manggung. Dan sejak itu pula pemerintah Talaga digelar selaku kerajaan. Kemaharajaan Sunda adalah suatu kerajaan yang merupakan penyatuan dua kerajaan besar di tanah Sunda. Yang paling terkait erat yaitu kerajaan Sunda yang didirikan Maharaja Tarusbawa di tahun 669 sampai 723 dan terletak di sebelah barat Sungai Citarum, serta kerajaan Galuh yang didirikan Sang Wrekitan di tahun 670 sampai 702 dan terletak di sebelah timur Sungai Citarum. Kerajaan Sunda dan Galuh adalah pecahan dari kerajaan Tarumanegara di tahun 358 sampai 669. Kemudian kedua kerajaan tersebut dipersatukan kembali di bawah satu mahkota Maharaja Sunda oleh Cicit Wretikandayun bernama Sanjaya, yaitu di tahun 723 sampai 732. Putra Sena atau Bratasena atau Bratasenawa tahun 709 sampai 716. Raja Galuh ketiga ini sebelumnya bergelar Rakyan Jamri, dan setelah menjadi menantu Maharaja Sunda Tarusbawa diangkat menjadi penguasa kerajaan Sunda bergelar Sang Haris Dharma. Sang Haris Dharma setelah berhasil menyatukan Galuh dengan Sunda bergelar Sanjaya. Berdasar peninggalan sejarah seperti prasasti dan naskah kuno, ibu kota kerajaan Sunda berada di daerah yang sekarang menjadi kota Bogor, yaitu Pakuan Pajajaran. Sedangkan ibu kota kerajaan Galuh adalah yang sekarang menjadi ibu kota Ciamis, tepatnya di Kawali. Namun banyak sumber peninggalan sejarah yang menyebut perpaduan kedua kerajaan ini dengan nama kerajaan Sunda saja, atau tepatnya Kemaharajaan Sunda, dan penduduknya sampai sekarang disebut sebagai orang Sunda. Panjalu
adalah salah satu kerajaan daerah yang termasuk dalam kekuasaan Kamaharajaan Sunda karena wilayah Kamaharajaan Sunda sejak masa Sanjaya di tahun 723 sampai 732 sampai dengan Sri Baduga Maharaja di tahun 1482 sampai 1521 adalah seluruh Jawa Barat termasuk Provinsi Banten dan DKI Jakarta serta bagian barat Provinsi Jawa Tengah, yaitu mulai dari ujung kulon di sebelah barat sampai ke Sungai Cipamali, yaitu Kali Brebes, dan Sungai Ciserayu, Kali Serayu di sebelah timur. Menurut naskah Wangsakerta, wilayah Kamaharajaan Sunda juga mencakup Provinsi Lampung sekarang sebagai akibat dari pernikahan antar penguasa daerah itu. Salah satunya adalah Niskala Wastu Kencana, yaitu di tahun 1371 sampai 1475 yang menikahi Nayarara Sarkati, putri penguasa Lampung, dan dari pernikahan itu pula melahirkan Sang Haliwungan yang naik tahta Pakuan Pajajaran Sunda sebagai Prabu Susuk Tunggal di tahun 1475 sampai tahun 1482. Sedangkan dari Nairatna Mayangsari, putri sulung Hyang Bunisora di tahun 1357 sampai 1371. Niskala Wastu Kencana berputra Ningrat Kencana yang naik tahta Kawali, yaitu di Galuh sebagai Prabu Dewa Niskala di tahun 1475 sampai 1482. Lokasi kerajaan Panjalu yang berbatasan langsung dengan Kawali dan Galuh juga menunjukkan keterkaitan yang erat dengan Kamaharajaan Sunda, karena menurut Eka Jati ada 4 kawasan yang pernah menjadi ibu kota Sunda, yaitu Galuh, Parhajian, Sunda, Kawali, dan Pakuan Pajajaran. Kerajaan-kerajaan lain yang menjadi bagian dari Kamaharajaan Sunda adalah Cirebon Larang, Cirebon Girang, Sindang Barang, Sukapura, Hidang Lamatan, Galuh, Astuna, Tajik Nasing, Sumedang Larang, Ujung Muhara, Ajong Kidul, Kamuning Gading, Pancakaki, Tanjung Singguru, Nusa Kelapa, Banten Girang, dan Ujung Kulon. Selain itu juga Sunda juga memiliki daerah pelabuhan yang dikepalai oleh seorang Syah Bandar, yaitu Bantam atau Banten, Pontang atau Puntang, Cegude atau Cigede, Tangerang Kalapa atau Sunda Kelapa, dan Cimanuk. Kaitan lain yang menarik antara Kamaharajaan Sunda dengan Kerajaan Panjalu adalah bahwa berdasar catatan sejarah Sunda, Hyang Banisora digantikan oleh keponakannya sekaligus menantunya, yaitu Niskala Wastu Kencana, yang setelah mangkat dipusarakan di Nusa Larang. Sementara menurut Babat Penjalu, tokoh yang dipusarakan di Nusa Larang adalah Prabu Rahyang Kencana, putra dari Prabu Sanghyang Boros Ngora. Ada dugaan Sanghyang Boros Ngora yang menjadi Raja Panjalu adalah Hyang Bunisora Suradipati. Ia adalah adik Maharaja Linggabuana yang gugur di Palagan Bubutan. Di Palagan Bubat melawan tentara Majapahit di tahun 1357. Hyang Bunisora menjabat sebagai Mangkubumi Suradipati, mewakili keponakannya yaitu Niskala Wastu Kencana yang baru berusia 9 tahun atas tahta Kawali. Hyang Bunisora juga dikenal sebagai Prabu Kuda Lelean dan Batara Guru di Jampang karena menjadi seorang petapa atau resi yang mumpuni di Jampang, yaitu di Sukabumi. Tentunya perlu penelitian lebih lanjut untuk memastikan dugaan ini. Sementara ini, sumber lain dari luar mengenai kaitan Panjalu dengan Sunda, yaitu dari Wacana Sejarah Galuh, memaparkan bahwa setelah runtuhnya Pajajaran, maka putra-putri raja dan rakyat Pajajaran melarikan diri ke Panjalu, Kawali, dan Kuningan. Lantas, ada kaitan apa dengan kerajaan Panjalu Kediri? Pendiri kerajaan Kahuripan adalah Airlangga atau sering pula disingkat Erlangga, yang memerintah di tahun 1009 sampai 1042. Dengan gelar Abhiseka Sri Maharaja Rakai Halu Sri Dharmawangsa Airlangga Ananta Wikramatugadewa.
Nama Airlangga berarti air yang melompat. Ia lahir di tahun 990. Ibunya bernama Mahendra Datta, seorang putri Wangsa Isana dari kerajaan Medang. Ayahnya bernama Udayana, raja kerajaan berdahulu Bali dari Wangsa Warmadewa. Airlangga memiliki dua orang adik, yaitu Marakata menjadi raja Bali sepeninggal ayah mereka, dan anak bungsu naik tahta sepeninggal Marakata. Menurut prasasti Pujangan, di tahun 1006 Airlangga menikah dengan putri pamannya yaitu Dharma Wangsa, saudara Mahendra Datta di Watan, ibu kota kerajaan Medang. Tiba-tiba kota Watan diserbu Raja Murawari dari Lawaram yang merupakan sekutu kerajaan Sriwijaya. Dalam serangan itu, Dharma Wangsa tewas, sedangkan Airlangga lolos ke hutan pegunungan Wonogiri ditemani pembantunya yang bernama Empu Narotama. Saat itu, ia berusia 16 tahun dan mulai menjalani hidup sebagai pertapa. Salah satu bukti petilasan Airlangga sewaktu dalam pelarian dapat dijumpai di Sendang Made, Kudu, Jombang. Nama kerajaan yang didirikan Airlangga pada umumnya lazim disebut Kerajaan Kahuripan. Padahal sesungguhnya Kahuripan hanyalah salah satu nama ibu kota kerajaan yang pernah dipimpin Airlangga. Setelah 3 tahun hidup di hutan, Airlangga didatangi utusan rakyat yang memintanya supaya membangun kembali kerajaan Medang. Mengingat kota Watan sudah hancur, Airlangga pun membangun ibu kota baru bernama Watan Mas di dekat Gunung Penanggungan. Nama kota ini tercatat dalam Prasasti Cane tahun 1021. Menurut Prasasti Terep, di tahun 1032, Watan Mas kemudian direbut musuh sehingga Airlangga melarikan diri ke desa Patakan. Berdasarkan Prasasti Kamalakian, tahun 1037, ibu kota kerajaan sudah pindah ke Kahuripan, yaitu di daerah Sidoarjo sekarang ini. Menurut Prasasti Pawatan, 1042, pusat kerajaan kemudian pindah ke Daha, yaitu daerah Kediri sekarang. Berita ini sesuai dengan naskah serat Calon Arang yang menyebut Airlangga sebagai Raja Daha. Bahkan Nagara Kertagama juga menyebut Airlangga sebagai Raja Panjalu yang berpusat di Daha. Ketika Airlangga naik tahta di tahun 1009, wilayah kerajaan hanya meliputi daerah Sidoarjo dan Pasuruan saja. Karena sepeninggal Dharma Wangsa, banyak daerah bawahan yang melepaskan diri. Mula-mula yang dilakukan Airlangga adalah menyusun kekuatan untuk menegakkan kembali kekuasaan Wangsa Isana atas Pulau Jawa. Pada tahun 1023, kerajaan Sriwijaya yang merupakan musuh besar Wangsa Isana dikalahkan Rajendra Choladewa, Raja Cholamandala dari India. Hal ini membuat Airlangga merasa lebih leluasa mempersiapkan diri menaklukkan Pulau Jawa. Penguasa pertama yang dikalahkan oleh Airlangga adalah Raja Hasin. Di tahun 1030, Airlangga mengalahkan Wisnu Prabawa, Raja Wuratan, Wijaya Warma, Raja Wangker, kemudian Panuda Raja Lewa. Pada tahun 1031, putra Panuda mencoba membalas dendam, namun dapat dikalahkan oleh Airlangga. Ibu kota Lewa dihancurkan pula. Di tahun 1032, seorang raja wanita dari daerah Tulungagung sekarang berhasil mengalahkan Airlangga. Isana Watan Mas dihancurkan. Airlangga terpaksa melarikan diri ke desa Patakan ditemani Mapanji Tumanggala. Airlangga membangun ibu kota baru di Kahuripan. Raja wanita itu akhirnya dapat dikalahkan. Dalam tahun 1032 itu pula, Airlangga dan Empu Narotama mengalahkan Raja Urawari, membalaskan dendam Wangsa Isana. Terakhir, pada tahun 1035, Airlangga menumpas pemberontakan Wijaya Warma, Raja Wangker yang pernah ditaklukkan dulu. Wijaya Warma melarikan diri dari kota Tapa, namun kemudian mati dibunuh rakyatnya sendiri. Setelah keadaan aman, Airlangga pun mulai mengadakan pembangunan-pembangunan
demi kesejahteraan rakyatnya. Pembangunan yang dicatat dalam prasasti-prasasti peninggalan antara lain membangun Sriwijaya Asrama di tahun 1036, membangun Bendungan Waringin Sapta di tahun 1037 untuk mencegah banjir musiman, memperbaiki pelabuhan Hujung Galuh yang letaknya di Muara Kaliberantas dekat Surabaya sekarang, membangun jalan-jalan menghubungkan daerah pesisir ke pusat kerajaan, meresmikan pertapaan Gunung Pujangan di tahun 1041 dan memindahkan ibu kota dari Kahuripan ke Daha. Terima kasih telah menonton acara kami. Salam Rahayu, Sejarah Nusantara Indonesia.